Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, melanjutkan ngaji kita di dalam kitab Ghayatul Munah, syarah kitab Safinatun Najah karya Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor Universitas Imam Syafi'i Yaman. Kita sampai di dalam bab yang baru setelah kita membahas hal-hal yang mengharuskan, mewajibkan orang itu mandi besar. Sekarang kita membahas daripada furudul ghusli, fardu-fardunya mandi atau rukun-rukunnya mandi, hal-hal yang wajib dilakukan ketika seorang itu mandi sehingga mandinya itu sah, memenuhi syarat wajib. Furudul ghusli di dalam kitab ini yaitu adalah itsnan. Faslun furudul ghusli itsnan. Pasal fardu-fardunya mandi itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Tentunya pembahasan kita awalnya apabila seseorang itu memiliki najis yang menempel di dalam badannya, maka najisnya harus dibersihkan dulu sampai bersih, ya, dibersihkan. Setelah bersih, maka dengan membersihkan badan yang terkena najis itu bisa juga dihitung basuhan di dalam mandi, ya. Kemudian apabila di anggota badannya itu ada najis, tapi najisnya najis mughalladhah, ya, seperti kena babi ataupun anjing, akramakumullah, maka wajib dulu kita membasuhnya 7 kali, salah satunya pakai debu atau tanah, sehingga kita harus membersihkan dulu najis mughalladhah itu tadi, kemudian kita mandi besar, ya. Baik, fardu atau rukun yang pertama di dalam mandi ini itu adalah niat. Pertama harus niat, karena seseorang apabila dia niat mandi, baik mandinya ini mandi sunnah ataupun mandi wajib, ya memang benar-benar harus niat, karena niat ini sangat mempengaruhi perilaku kita. Mau mandi besar, mau mandi sunnah, maka harus niat dulu. Mau mandi besar, niat apa? Mandi besar karena janabah atau junub, ya, maka niat mandi mengangkat hadas besar, atau mandi karena mengangkat junub, atau mandi setelah haid, mandi setelah nifas, niat mandi untuk mengangkat hadas nifas ataupun hadas haid. Kemudian seperti yang telah kita ketahui, niatnya ini dilakukan atau dibatinkan, karena tempat niat adalah di hati, itu adalah ketika awal pertama kali basuhan, ya. Pertama kali basuhan air terkena ke dalam badan, ya, kecuali di dalam mandi mayit, di dalam memandikan mayit, karena di dalam memandikan mayit itu tidak wajib niat. Jadi niat itu nggak wajib ketika memandikan mayit, nggak wajib, tapi sunnah. Meskipun memandikan mayit sendiri itu hukumnya wajib, ya, memandikan mayit itu hukumnya wajib. Sebaliknya di dalam wudhu, ya, dalam wudhu niat itu wajib, tajibun niyah fi, wajib niat, ya, artinya dalam mewudhui mayit itu niatnya wajib. Mau mewudhui mayit silakan, tapi niatnya mau mewudhui mayit wajib, ya. Akan tetapi mewudhuinya bukan niatnya, mewudhui mayit itu hukumnya adalah sunnah, nggak wajib, ya, hukumnya sunnah, nggak wajib. Baik. Kemudian rukun yang selanjutnya yaitu adalah ta'mimul badan bil ma. Ta'mimul badan bil ma yaitu meratakan badan dengan air. Meratakan badan dengan air, ya. Tapi yang dimaksud daripada badan itu semua anggota tubuh kita, baik itu kepala, baik itu wajah, tangan, kaki, semua badan, ya. Bahkan sya'ran,
bulu-bulu rambut, ya, bahkan kuku-kuku, ya di balik kuku itu harus juga dibersihkan, ya. Dan di bawah rambut, kalau ada punya rambut lebatnya itu juga wajib dibasahi, dibasuh juga, zahir dan batinnya, ya. Permasalahan, ya, permasalahan kalau seandainya, ya, permasalahan kalau seandainya apa? Kalau seandainya ada rambut tapi rambutnya itu terikat atau bulat, ya, ini gimana? Sehingga apa namanya, air itu nggak bisa masuk ke dalam bagian dalam rambut yang bulat itu tadi, yang terikat, yang nggak bisa dibuka itu tadi. Itu gimana hukumnya? Hukumnya, kalau seandainya terikat sendiri, bulat sendiri tanpa sengaja kita, maka hukumnya apa? Ghusala zahiruhu, cuma wajib membasuh bagian zahir, bagian yang nampak dari rambut yang bulat itu tadi. Wala yukallaf izalatu, dan kita tidak dipaksa untuk memotong rambut yang bulat itu tadi, yang terikat dengan sendirinya dan nggak bisa dibuka, ya. Tapi apa syaratnya? Intarot tabawusul ma'aliha ila batinihi, jikalau, ya, nggak wajib memang dihilangkan, tapi syaratnya apa? Airnya itu memang bisa nembus ke dalam bagian-bagian rambut yang keikat itu. Wa in aqada bi nafsi, tapi kalau dia ikat sendiri atau dia bulatkan sendiri, ya, seperti kelabang, dia kelabang rambutnya sendiri, ya, maka wajib membasuh rambut itu zahir dan batin, ya, yang nampak dan yang tidak nampak, ya. Kalau tidak bisa air tembus ke bagian dalamnya gara-gara ada kelabang itu tadi, atau ikatan atau bulatan itu tadi yang sengaja dilakukan, wajib naqduh, wajib dibongkar. Nah, wajib dibongkar bulatan itu atau kelabang itu, ya. Agar apa? Agar airnya bisa nyampe ke bagian dalam daripada rambut, ya. Kemudian apa namanya, yang wajib dibersihkan itu apa? Tempat rambut-rambut yang berada di dada atau dari farji, kemaluan perempuan ketika dia jongkok, ya. Kan wajib ketika perempuan jongkok, kemudian dia cebok, ya, kan wajib membasuh. Lah bagian yang dicebok ketika dia ketika dia istinja itu wajib dibasuh juga ketika mandi besar. Jadi memang harus dibersihkan semua. Laki-laki juga demikian, ya. Laki-laki ketika dia istinja, habis qadha hajat, habis buang air besar, kemudian kan dia ada bagian lubang anus yang dia cebok. Nah, bagian yang dicebok dalam anus itu juga wajib dibasuh juga ketika mandi besar. Kemudian di bawah kulit kemaluan yang belum disunat itu juga wajib, ya. Ternyata itu juga wajib dibasuh juga, ya, karena kulit yang kemaluan yang belum disunat itu wajib dihilangkan sebenarnya, ya. Tapi kalau seandainya lam yumkin, kalau nggak bisa dibasuh kecuali dengan cara harus disunat, memang wajib disunat. Makanya terkendala kalau sampai tua, sampai balik dia belum sunat. Kenapa? Di situ ada najisnya. Nah, kalau otomatis kalau seperti itu, gimana dia nanti sholatnya? Bagaimana mandi besar? Bagaimana dan seterusnya? Itu sangat berbahaya, ya. Baik. Nah, itulah sekilas. Nah, ini bagaimana hukumnya kalau seandainya orang tidak mampu untuk menyunat, ya, nggak mampu, misalnya sudah tua atau sulit atau gimana, atau urusannya, maka dia sholat faqidu tahirin, kafaqidu tahirin, seperti orang yang kehilangan sholat, nggak punya dua alat berwudu, air ataupun debu misalkan, itu sholat saja nggak pakai wudu. Itu menurut pendapatnya Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Hajar, dia tayamum, ya, dia tayamum dan wajib mengulangi sholatnya, ya. Menurut dua pendapat, yaitu pendapatnya Imam Romli sama pendapatnya Imam Ibnu Hajar, ya, wajib ngodoi, ya. Cuma bedanya kalau Imam Romli dia sholat seperti faqidu tahirin, nggak perlu tayamum. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar wajib tayamum. Itu kalau orang hidup. Kalau orang yang meninggal, maka la tajuzu izalatu kulfatih, nggak boleh menghilangkan atau menyunat kulit yang bisa disunat itu tadi, ya, nggak boleh. Kalau nggak mungkin membasuh apa yang dibalik kulit yang belum disunat itu, maka tetap nggak mungkin. Meskipun nggak mungkin, tetap nggak boleh disunat. Kenapa? Haram menyunat mayit, ya. Kenapa? Karena di situ ada menghinakan mayit dan bisa melukai mayit, ya.
Maka hukumnya gimana? Hukumnya adalah dikuburkan bila sholah alaih, tanpa disolati, menurut pendapatnya Imam Romli. Ya, tapi menurut mazhabnya Imam Ibnu Hajar, ya, itu adalah yusal, dimandikan mayitnya, kemudian ditayamumi, ya, ditayamumi amma tahtaha, ditayamumi apa yang dibawa, apa namanya, dibawa apa kemaluan apa yang disunat itu tadi, wa yusalla alaihi, dan disolati lid darurah, karena darurat, wasitran lil mayit, dan sebagai penutup buat mayit. Kasihan kalau mayit nggak disolati, kasihan kalau nggak dimandikan, ya. Jadi itu hukumnya, dan itu pendapat yang lebih utama di dalam pendapatnya ahli fikih. Hakadha wallahu a'lam bishawab.